Radio Rasinda, Untaian Nada Penabur Kasih. Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketemu lagi di dalam acara Sejati di Radio Rasinda ini. Mari kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan supaya hidup kita, kehidupan rohani kita semakin terbangun lebih baik, lebih dewasa, lebih indah di hadapan Tuhan, dan selalu memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan pada saat ini kita ambil dari kitab Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 dan 15. Demikian firman Tuhan, mari kita kesiapkan hati kita masing-masing dan akan saya bacakan ayat Matius 6, 14 sampai dan 15. Demikian firman Tuhan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa renungan pada saat ini bertemakan kekuatan pengampunan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dunia ini kalau kita perhatikan, semua manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Entah kesalahan besar atau kecil, disengaja atau tidak sengaja, disadari atau tidak disadari. Kalau kita mau jujur, pasti pernah punya kesalahan atau melakukan kesalahan. Betul atau betul? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika manusia itu berbuat kesalahan atau pelanggaran atau dosa, pasti semua manusia berharap kesalahannya akan diampuni Tuhan. Kecuali mereka ini tidak normal. Umpama mereka berbuat kesalahan kepada seseorang, harapannya pasti juga ingin dimaafkan oleh orang itu. Iya apa iya? Nah, saudaraku, tetapi jika ada orang lain berbuat kesalahan, misalnya kepada kita, sudah merugikan kita, menyakiti hati kita, memfitnah kita, mungkin merusak usaha kita, dan lain-lain. Mau tidak kita memaafkan mereka? Atau bagaimana sikap dan tindakan kita? Ini saudaraku yang menjadi perenungan, pergumulan, dan pembahasan pada saat ini. Kadang orang berpikir bahwa kalau ada orang melakukan kesalahan kepada kita, wah, dia kan sudah memfitnah saya, dia kan sudah merusak nama baik saya, dia sudah merugikan saya banyak hal, dan saya sudah dirugikan sekian juta dan sebagainya, dia sudah menusuk saya dari belakang, dan sebagainya, saudara. Nah, kadang ada yang mengatakan, saya tidak akan memaafkan dia, tidak akan ada maaf baginya. Bagaimana dengan saudara? Apa kita akan membalas setiap kejahatan mereka dengan kejahatan, atau menyimpan rasa dendam dan permusuhan terus-menerus kepada mereka? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dunia ini sering kita melihat berita dalam televisi atau media sosial, terjadi berbagai pertikaian, peperangan antar kelompok, antar geng, antar suku, antar negara dan sebagainya. Dan tentu kita sering melihat banyak korban jiwa yang berjatuhan akibat peperangan atau pertikaian itu. Paling tidak ada korban yang terluka. Bahkan masyarakat yang tidak bersalah, rakyat yang tidak bersalah pun ikut menjadi korban. Miris kan kalau kita melihat berita itu atau memperhatikan kondisi seperti itu, saudara. Nah, mengapa terjadi pertikaian, peperangan, permusuhan yang terus-menerus seperti itu? Tentu akan banyak faktor atau banyak sebab, saudara. Dan salah satunya adalah karena dendam. Karena tidak mau saling memaafkan atau saling mengampuni, saudara-saudara. Karena tidak ada kasih antar sesamanya.
ketika ada kesalahan yang diperbuat oleh orang lain, mereka sulit sekali untuk memberikan maaf kepada mereka. Tidak mau mengampuni kesalahan orang lain itu, saudara. Mereka lebih senang untuk menjaga atau menyimpan rasa dendam, kepahitan, permusuhan yang berlarut. Nah, apakah seperti itu yang dikehendaki oleh Tuhan? Apakah seperti itu karakter dan pola hidup orang beriman atau orang percaya di dalam Kristus Yesus, saudara? Padahal, saudara, orang yang sudah percaya Yesus, orang yang sudah lahir baru, orang yang sudah diangkat menjadi anak-anak Allah, orang Kristen yang sudah didiami Roh Kudus, diberikan perintah atau petunjuk hidup, diberikan teladan hidup dalam kasih, dipanggil untuk berbuat kebaikan. Mereka dipanggil oleh Tuhan, dilahirkan baru oleh Tuhan lewat percaya kepada Yesus untuk melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang baik. Salah satu diantaranya adalah mau mengampuni, saudara. Seperti dalam Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Inilah panggilan orang Kristen, panggilan orang percaya bahwa dia menjadi anak-anak Allah. Salah satunya yaitu dia harus melakukan perbuatan-perbuatan baik yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, sebagai orang yang sudah didiami Roh Kudus atau orang Kristen atau orang yang sudah lahir baru, harus menghasilkan buah-buah roh juga. Salah satu buah roh yang ada di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan sampai 25 itu adalah kasih. Arti kasih diantaranya tidak menyimpan kesalahan orang lain, alias mau mengampuni orang lain. Saudara bisa baca dari 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 5. Jadi orang-orang percaya itu yang sudah didiami Roh Kudus, selain dipersiapkan untuk melakukan perbuatan baik, tapi juga dia harus menghasilkan buah-buah roh. Buah-buah roh diantaranya adalah ada kasih. Dan kasih itu dalam aplikasinya adalah salah satunya mau mengampuni orang lain, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa kepahitan yang terus-menerus terhadap orang lain, saudara. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus juga memberikan contoh, bahkan ada beberapa tokoh yang memberikan teladan bagaimana mereka telah mau mengampuni kesalahan orang lain, walaupun mereka ini sudah menyelakakan Yesus, atau Yesus dan juga beberapa tokoh Alkitab lainnya merasa sudah dirugikan oleh orang lain, oleh manusia yang membencinya. Namun dia memberikan teladan untuk mau mengampuni mereka yang telah melakukan kesalahan kepada Yesus atau tokoh-tokoh Alkitab yang akan kita bahas di sini, yaitu yang pertama Yesus. Yesus mau mengampuni dan mendoakan orang-orang yang menganiaya dan membunuhnya dengan cara mati di kayu salib. Dan Yesus berdoa supaya Bapa di surga mau mengampuni mereka. Di dalam Lukas pasal 23 ayat 34, saudara. Dan juga tokoh Alkitab yang lain adalah Yusuf, anak Yakub. Meskipun dibenci oleh saudara-saudaranya, mau dibunuh, dijual sebagai budak, sempat dipenjara, namun Yusuf sedikit pun tidak ada rasa dendam kepada saudara-saudaranya itu, saudara. Tidak ada niat untuk balas dendam atau usaha untuk menyalahkan mereka. Meskipun Yusuf bisa saja untuk melakukan balas dendam kepada saudara-saudaranya itu. Ada kesempatan Yusuf untuk melakukan balas dendam kepada saudara-saudaranya. Apalagi Yusuf sudah menjadi penguasa di tanah Mesir, saudara. Maka ketika Yusuf ketemu dengan saudara-saudaranya di Mesir,
Yusuf tetap mengasihi mereka, tetap mengampuni mereka, bahkan memeluknya dengan kasih sayang. Kita bisa baca atau saudara bisa buka dalam Kejadian pasal 45 ayat 4 sampai 8 dan ayat 15, saudara. Nah, juga contoh Alkitab yang lain, selain ada Yesus, ada Yusuf, ada Daud. Meskipun Daud ini ya dulu dibenci oleh Raja Saul, padahal Daud sudah berprestasi sebagai prajurit, sebagai tentara, sangat menguntungkan Raja Saul, sangat banyak membantu Raja Saul sebagai raja. Dan Daud justru malah dibenci oleh Raja Saul. Yusuf malah dibunuh oleh Raja Saul. Namun saudara, Daud tetap menghormati Saul, menyayangi Saul. Ada kesempatan untuk membunuh Raja Saul pada waktu di sebuah gua. Namun Daud tidak melakukannya, saudara-saudara. Dia cuma memotong sebagian daripada jubah Saul untuk bukti kalau Daud bisa saja membunuh Saul, tapi Daud tidak melakukannya. Daud menjauhkan dari niat untuk membunuh Raja Saul. Jadi dari sikap ini menunjukkan bahwa Daud mau mengampuni Raja Saul yang telah membencinya, yang telah memiliki rencana untuk membunuh Daud, saudara. Ini suatu perbuatan yang luar biasa, suatu bentuk kasih yang sejati yang telah diteladankan oleh mereka-mereka ini, Tuhan, saudara. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, kisah dan contoh hidup tiga tokoh tadi yang begitu luar biasa tadi ditulis di dalam Alkitab supaya untuk dipraktekkan, untuk diteladani, untuk dilakukan juga oleh kita orang-orang percaya, kita orang beriman, oleh pengikut Kristus, oleh orang-orang Kristen, saudara, oleh gereja Tuhan. Nah, yang menjadi sekarang pertanyaan yang berikutnya, mengapa kita harus mengampuni kesalahan orang lain yang telah berbuat kesalahan kepada kita? Apa kekuatan dan pengaruhnya dalam kehidupan kita? Yang pertama, saudara, karena ini adalah perintah Tuhan. Kita mengampuni adalah meneladani Yesus. Sebagai bukti kita hormat dan taat kepada Tuhan, kita tentunya harus mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita juga. Supaya kita ini sebagai anak-anak Allah, sebagai umat Tuhan, sebagai anggota gereja Tuhan, ini menjadi orang-orang yang berkepribadian, berkarakter yang penuh kasih, yang taat dan setia kepada Bapa. Dan alasan berikutnya mengapa kita harus mengampuni orang lain, supaya dosa-dosa kita juga diampuni oleh Bapa. Kalau kita memohon kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni dosa-dosa kita, kita juga harus mengampuni kesalahan orang lain. Ini namanya adil, saudara. Kalau kita mau diampuni tetapi kita tidak mau mengampuni kesalahan orang lain, itu namanya egois. Jadi di dalam ayat yang menjadi renungan kita tadi, syarat kalau kita ini ingin diampuni oleh Bapa, kita juga harus mengampuni kesalahan orang lain kepada kita. Seperti tadi yang kita baca dalam Matius 6 ayat 14 dan 15 tadi. Tapi kalau kita tidak mau mengampuni orang lain, maka Bapa di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan kita, saudara. Maka harus, saudara, kalau kita ingin diampuni oleh Tuhan atau Bapa di surga, kita juga harus mengampuni orang lain. Maka sekarang, saudara, jika kita ada akar pahit, ada rasa dendam pada orang lain, masih jengkel kepada orang lain, harus segera dibereskan sekarang. Kita harus lepaskan pengampunan kepada mereka. Meskipun tidak mudah, saudara. Meskipun mungkin sakit, saudara. Meskipun berat, saudara. Namun kita belajar taat.
kepada Tuhan, belajar berkorban, dan ini juga untuk mendapatkan keuntungan bagi kita sendiri juga. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau kita istilahnya menderita dalam melakukan kehendak Tuhan, dalam mentaati firman Tuhan, itu adalah salah satu bentuk perbuatan kita ini memikul salib Tuhan. Kita menderita karena melakukan kehendak Tuhan. Jadi kita harus belajar untuk memikul salib. Yang berikutnya saudara, supaya kenapa kita harus mengampuni kepada orang yang bersalah kepada kita, supaya relasi kita kepada Tuhan dipulihkan, hubungan kita kepada Allah menjadi semakin lancar, tidak ada hambatan, hubungan kita kepada Allah semakin harmonis dan tetap erat, tetap intim saudara. Sehingga doa kita ketika kita berdoa tidak terhalang oleh dosa, bisa sampai di hadirat Tuhan. Otomatis Tuhan akan berkenan atas kehidupan kita. Apa yang kita lakukan akan menjadi berkat dan Tuhan akan menyatakan berkatnya kepada kita. Dan berikutnya, tujuan kenapa kita harus mengampuni atau alasan kita harus mengampuni, supaya hubungan dan relasi kita kepada sesama juga dipulihkan kembali saudara-saudara. Aktivitas kita pun akan menjadi lebih leluasa, tidak dibatasi oleh karena ada masalah dengan beberapa orang dalam kehidupan kita. Misal kalau kita ini bermusuhan dengan tetangga sebelah, kadang kita menjadi malas untuk melihatnya, malas untuk lewat di depan rumahnya, malas untuk bisa kontak dengan dia. Akhirnya kita jadi terbatas kan aktivitas kita. Mungkin kita tidak akan jadi lewat di depan rumahnya, tapi kita lebih memilih untuk jalan berputar karena alasan kita ada permusuhan dengan tetangga sebelah. Nah itu namanya jadi lingkungan kita jadi terbatas. Dan yang terakhir saudara-saudara, mengapa kita harus mengampuni? Supaya jiwa kita ini bisa mendapatkan kelegaan, hati kita lebih damai tanpa tekanan, hati kita lebih gembira, rohani kita lebih sehat, jiwa kita lebih sehat, bahkan akan menimbulkan jasmani kita juga akan lebih sehat pula. Kalau kita masih menyimpan akar pahit, sakit hati, jengkel, dendam pada seseorang, kita bisa menjadi stres saudara. Jantung kita suka berdebar-debar karena amarah. Ketika kita berjumpa dengan orang yang kita benci, kadang-kadang kita menjadi marah atau masalah-masalah masa lalu jadi terungkit. Akhirnya jantung kita berdebar dan itu kan tidak sehat buat jasmani kita, saudara. Nah, itu kalau kita ini punya dendam, punya kebencian itu membuat hati kita tidak sehat. Tapi kalau kita mau mengampuni, jiwa kita lebih sehat. Karena firman Tuhan katakan, hati yang gembira adalah obat, yang manjur, semangat yang patah, keringkan tulang. Jadi kalau hati tidak gembira, selalu amarah, akhirnya akan menimbulkan sakit jasmani. Betul atau betul? Nah, silahkan sendiri saudara renungkan. Untuk itu, saudara-saudara, mari kita belajar untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Karena mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita itu lebih menguntungkan daripada kita bermusuhan, daripada kita benci, daripada kita dendam. Amin, saudara. Dan saudaraku, poin yang berikutnya adalah kapan dan berapa kali kita harus mengampuni kesalahan orang lain. Kapan, saudara? Secepatnya. Lebih cepat, lebih bagus. Masalah lebih cepat selesai. Kita tidak menyimpan kepahitan terlalu lama. Hati kita lebih cepat sehat. Hati kita menjadi lebih gembira, lebih cepat. Hati merasa lebih lega, damai, tanpa beban
yang berat, saudara-saudara. Hutang kita kepada Tuhan untuk mau mengampuni orang lain segera terselesaikan. Betul kan? Nah, yang berikutnya, berapa kali kita akan mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Seperti dalam Matius pasal 18 ayat 21 sampai 22. Berapa kali, saudara? Berkali-kali. Selama ada kesalahan harus bersedia mengampuni. Artinya terus-menerus, saudara-saudara. Selama kita masih hidup harus bersedia untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Nah, kalau di dalam Matius pasal 18 ayat 21 sampai 22 saya akan bacakan demikian. Ayat 21 sampai 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Artinya maksud daripada Tuhan Yesus itu adalah berapa kali kita harus mengampuni. Artinya terus menerus, tidak pernah berhenti. Selama ada kesalahan, selama kita masih hidup, kita harus mau mengampuni, saudara. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan menghendaki kita lewat firman Tuhan, lewat renungan pada saat ini, saudara, malam hari ini, saudara, lewat acara sejati ini, saudara. Tuhan ingatkan kepada kita supaya kita ini mau mengampuni orang lain. Karena kita juga pernah berbuat kesalahan. Kita juga butuh pengampunan, saudara. Maka kita harus mau mengampuni. Dan sudah terlalu banyak dasar untuk kita diberikan contoh, diberikan perintah. Tuhan menghendaki atas kita untuk kita mengampuni. Walaupun tidak mudah, walaupun terasa berat, namun saudara, kalau kita ini mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, dan kalau kita ini mau mengasihi sesama kita seperti firman Tuhan, membutuhkan suatu pengorbanan. Dan harus ada harga yang dibayar, saudara. Mungkin korban harta, korban perasaan, dan lain-lain. Tapi saudara-saudara, walaupun demikian, Roh Kudus telah turun atas kita. Roh Kudus telah menjadi penolong kita, disediakan Allah bagi kita. Untuk menjadi penolong, untuk menolong kita, untuk memampukan kita, untuk membuat kita yang serba terbatas tak berdaya ini akan mendapatkan kekuatan supranatural, mendapatkan kekuatan yang lebih daripada kekuatan normal manusia, untuk kita dimampukan bisa mau mengampuni. Dan Allah itu adalah kasih. Kita sebagai anak-anak Allah harus memiliki jiwa kasih. Dan kasih itu harus mau mengampuni. Tidak boleh menyimpan kesalahan orang lain di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita bisa mengampuni orang lain, mereka yang berbuat kesalahan kepada kita, pengampunan itu akan menguntungkan bagi kehidupan kita, bukan merugikan, baik secara rohani, secara psikologis, secara jasmani. Kita dituntut oleh Tuhan untuk bisa mengalah. Itulah karakter sejati hidup dalam Kristus. Jika kita ditampar pipi kita sebelah kiri, berikan pipi kita sebelah kanan. Artinya kita harus mengalah, tidak boleh membalas, tidak boleh ada rasa dendam.
Kita harus dituntut untuk mengalah, kita harus mengasihi sesama kita, sesama manusia seperti diri kita sendiri, saudara. Dan bahkan Tuhan menghendaki kasihlah musuh-musuhmu. Niscaya saudara, Tuhan akan berkenan atas kehidupan kita. Dan kehidupan kita, karakter kita akan terbentuk menjadi lebih baik seperti Kristus. Dan hidup kita akan berkenan di hadapan Allah dan akan membuat nama Tuhan dipermuliakan. Dan tentunya hidup kita akan bisa benar-benar menjadi berkat. Amin, saudaraku. Mari kita akan tutup dalam doa. Kita renungkan firman Tuhan ini. Kalau Tuhan menghendaki kepada kita, kalau kita ingin diampuni dosa-dosa kita, kita juga harus mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Bapa Maha Besar Allah kami, di dalam nama Yesus Kristus, hamba bersyukur Tuhan pada malam hari ini mendapat kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, untuk diajar tentang bagaimana kami hidup sebagai orang-orang percaya, yaitu untuk bisa mengampuni kesalahan orang lain. Dan bukan suatu kebetulan Tuhan, kami bisa mendengarkan acara ini, dan firman Tuhan sampaikan lewat acara sejati di Radio Rasinda ini, Tuhan, supaya mengingatkan orang-orang percaya di seluruh Indonesia atau dimanapun mereka berada, supaya kita sebagai orang-orang percaya, kami sebagai orang-orang percaya, untuk bisa mengampuni, untuk bisa mempraktekkan kasih, untuk tidak menyimpan kesalahan orang lain kepada kita, supaya kehendak Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami, dan Tuhan bisa mengampuni dosa-dosa kami, dan itu akan membuat rohani kami, membuat psikologis kami, membuat jasmani kami akan lebih sehat, dan hidup kami berkenan di hadapan Allah dan menjadi berkat. Dan tentunya kami mohon pertolongan Roh Kudus selalu menyertai kami, membimbing kami, memampukan kami, setiap orang-orang percaya Tuhan yang saat ini dalam pergumulan-pergumulan untuk menyelesaikan masalah sakit hati, masalah dendam, masalah kebencian, masalah perselisihan, supaya diselesaikan oleh Tuhan. Ajar gereja Tuhan untuk bisa mau mengampuni, mau memaafkan kepada orang-orang yang bersalah kepadanya, dan menyelesaikan masalah-masalah dengan cara damai, ya Tuhan, bukan dengan balas dendam, bukan dengan kekerasan, tapi dengan kasih. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Radio Rasinda, untaian nada penabur kasih.